الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan satu amalan yang mudah diamalkannya, hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, yang kelebihannya untuk syafaat bagi kedua orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, ataupun keluarga kita yang telah meninggal dunia. Karena di dalam riwayat sebagaimana terdapat di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz 2, di setiap malam Jumat, arwah atau ruh yang sudah meninggal dunia berkesempatan mengunjungi rumahnya di dalam dunia, mengunjungi keluarganya, mengunjungi anaknya yang masih hidup. Mereka sangat sedih dan menangis apabila keluarganya yang masih hidup melupakan mereka. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sahabat Gubuk Santri, sungguh malam Jumat dan hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam atau Sayyidul Lail. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an meriwayatkan di dalam satu hadis. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadis riwayat daripada Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Begitu pula juga di malam Jumat, ia lebih agung daripada hari raya kurban maupun hari raya Idul Fitri. Di dalam hari Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam diwafatkan. Di dalam hari Jumat pula terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah langsung mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Juga hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tiada malaikat yang dekat di sisi Allah, dan langit, bumi, angin, gunung-gunung, serta batu-batu kecuali semuanya khawatir terjadinya hari kiamat ketika hari Jumat tiba. Keistimewaan lainnya hari Jumat, yaitu di setiap malam Jumat, arwah atau ruh yang sudah meninggal berkesempatan mengunjungi rumahnya di dalam dunia. Di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz 2, keterangan dari hadis bahwasannya arwah orang-orang mukmin datang pada tiap-tiap malam ke langit dunia dan berhenti di jurusan rumah-rumahnya dan berseru dengan suara yang mengharukan 1000 kali. Wahai keluargaku, sanak saudara dan anak-anakku, wahai kau yang mendiami rumah-rumahku, memakai pakaianku dan membagi-bagikan hartaku,
apakah ada di antara kalian yang mengingat dan memikirkanku di dalam pengasinganku? Dan aku berada di dalam tahanan yang cukup lama, di dalam benteng yang kuat. Kasihanilah kami, maka Allah akan mengasihanimu. Janganlah kamu semua bakhil kepadaku sebelum kamu berposisi sepertiku. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya apa yang engkau miliki sekarang dulu juga pernah kumiliki. Hanya saja dulu aku tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pemeriksaannya dan bahayanya menimpaku, sedang kegunaannya bermanfaat kepada orang lain. Jika di malam Jumat sanak saudaranya dan lain-lain yang masih hidup tidak memperhatikan keluarganya, baik itu kedua orang tuanya, saudaranya telah meninggal dunia, maka mereka yaitu arwah-arwah itu tidak mendapatkan oleh-oleh sesuatu pun, dan mereka hanya akan mendapatkan penyesalan dan kerugian. Sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang hanyut, yang selalu meminta-minta tolong. Mereka menunggu-nunggu doa dari anaknya, saudaranya, atau teman-temannya. Maka jika ada yang mendoakannya, nilainya jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Sahabat, banyak amalan di malam Jumat yang diamalkan oleh orang-orang soleh untuk syafaat, menghadiahkan pahalanya kepada ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Di antaranya amalan yang mudah, yaitu sholat sunnah khusus 2 rakaat dengan membaca surat-surat tertentu, kemudian membaca 1 doa singkat setelahnya, menghadiahkan pahala kepada misalnya kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, ataupun anak, saudara, dan lainnya yang telah meninggal dunia. Di dalam kitab Wasahul Afrah wa Isbahul Falah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala pada halaman 31, penjelasan di dalam kitab ini, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dengan kaifiyah ini, dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Niscaya Allah mewakilkan 1000 malaikat untuk membawa nur ke dalam kubur yang dihadiahkan pahala sholat sunnah ini, dan ahli kubur jadi bahagia dengan nur tersebut hingga tiupan sangkakala. Dan dikaruniai Allah bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah ini, yang menghadiahkan kepada ahli kubur, yaitu pahala yang sangat banyak, dan diangkat Allah baginya 40.000 derajat, dan ditulis untuknya 40.000 pahala haji dan 40.000 pahala umroh, dan dibina Allah baginya 1000 kota di dalam surga, dan diberi Allah untuknya 1000 pahala syuhada, dan disiapkan Allah 1000 pakaian untuknya di dalam surga. Penjelasan mu'alif pada ujungnya, yang hendaknya semua kaum muslimin mengamalkan amalan ini di setiap malam, karena mengingat kelebihan yang sangat besar, syafaat yang sangat banyak yang diterima oleh ahli kubur. Berat mengamalkan di setiap malam, amalkanlah di setiap malam Jumat ataupun di setiap bulan 1 kali. Waktunya boleh selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya.
Lafad niatnya usolli sunatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala. Niat aku sholat sunat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Di setiap rakaat selesai membaca surah Al-Fatihah, yang pertama membaca ayat kursi 1 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Setelah selesai membaca ayat kursi 1 kali, kemudian membaca surah At-Takasur 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Setelah membaca surah At-Takasur 1 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di setiap rakaat selesai membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat kursi 1 kali, Alhaakumut Takasur 1 kali, dan surah Al-Ikhlas 11 kali. Setelah salam membaca sebagian doa yang mana bunyinya Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'as sawabaha ila qabri, yang artinya, ya Allah, saya melakukan sholat ini dan Engkau mengetahui kehendak saya. Ya Allah, kirimkanlah pahala sholat ini kepada kubur. Setelahnya kita sebutkan, baik itu kedua orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, ataupun kerabat kita yang telah meninggal dunia satu persatu. Insya Allah, yakinlah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab ini, dan amalan ini masyhur diamalkan oleh para ulama-ulama bagi ahli kubur yang kita sebutkan, yang kita hadiahkan pahala sholat ini akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dari azab kubur, dan bersenang riang gembira hingga tiupan sangkakala. Dan bagi kita yang mengerjakannya, Allah beri segudang pahala, segudang kebaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.